Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Nah, contoh alokasi kenalan dinamis yang kedua ialah CSMA. CSMA ini adalah kepanjangan dari Carrier Sense Multiple Access ya. Jadi artinya dia telah dilengkapi oleh Carrier Sense. Nah, ceritanya seperti ini. Kan yang mengirimkan data itu kan disebut dengan station ya. Jadi station ini bisa berupa user, bisa berupa server ya, tergantung pada bentuk jaringan yang dipakai, apakah menggunakan contention system, apakah menggunakan station model gitu ya. Misalnya sebuah station itu ingin mentransmisikan sebuah data, misalnya yang A ini pengen mentransmisikan sebuah data, maka terlebih dahulu dia akan melihat gerak-gerik station lain. Misalnya ini sebuah data nih, pengen ke sini gitu ya, dia akan melihat apakah B pengen ke sini juga, ataukah yang lain-lainnya pengen ke sini juga gitu kan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghindari namanya collusion. Jadi kalau misalnya pada T yang bersamaan si A pengen ngirimin ke sini, terus si B juga pengen ngirimin ke sini, maka yang dilakukan oleh si station kita yang A ini ialah menunggu si B untuk menyelesaikan transmisinya terlebih dahulu, baru kita akan mengirimkannya supaya nggak terjadi si collusion, oke? Nah, berdasarkan peluangnya kita bisa membedakan CSMA ini menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada one persistent CSMA, terus yang kedua ada non-persistent CSMA, yang ketiga ada persistent CSMA, dan yang keempat ada CSMA dengan CD atau with collision detection. Dimana ini yang terbaik? Karena yang 3 poin ini dia belum punya collision detection, hanya mempunyai carrier sense gitu ya. Nah, kita akan bahas one by one si macam-macam bentuk si CSMA ini, oke? Yang pertama, one persistent CSMA. Persistent ini kan bahasa Indonesianya itu kan bisa disebut juga dengan ngotot gitu ya. Nah, jadi CSMA di sini ialah dia hanya mempunyai peluang 1%, di sini 1%, untuk lolos menduduki sebuah kanal, tetapi karena sifat persistennya dia atau sifat ngototnya dia akan tetap ngirimin data. Jadi misalnya si A tetap ngirimin data, bodo amat lah 1% kayak berapa persen kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka akan rentan sekali yang dinamakan dengan collusion gitu kan, tabrakan data. Nah, kalau misalnya si collusion itu benar-benar terjadi, maka dia akan menunggu sejumlah waktu yang random, dimana ini nggak bisa ditentuin gitu ya, maka muncullah namanya delay. Nah, selain delay, karena dia terjadinya si collusion ini, maka informasi yang di sini akan hilang atau paketnya loss. Kemudian, yang kedua muncul namanya non-persistent CSMA. Nah, ini kebalikan banget sama si yang one persistent. Jadi kalau ini ngotot banget harus kirim, kalau ini santuy lah gitu kan. Jadi dia akan melakukan pengecekan dulu nih, lalu memastikan apakah betul-betul sudah ada slot yang kosong gitu kan. Kalau misalnya dia kanalnya sibuk, maka dia akan menunggu sampai waktu yang random. Jadi seperti ini loh ceritanya. Dia pengen masuk ke sana. Terus tiba-tiba dia pengen ada session lain pengen masuk juga. Nah, maka dia akan menunggu session lain itu menyelesaikan transmisinya baru dia masuk gitu. Dia tuh kerjanya nunggu aja gitu kan. Nah, kalau nunggu terus maka delay-nya akan tinggi gitu kan. Nah, walaupun collision-nya rendah gitu. Jadi poin di sini perbedaannya ialah kalau non-persistent itu kan menunggu karena dia pengen memasuki kanal, ya. Kalau si one persistent dia menunggu kalau terjadinya collusion. Nah, pilih mana? Mau ngotot atau santuy? Nah, untuk mengatasi ini dibuatlah yang baru gitu kan sama orang-orang zaman dulu itu. Pinter lah orang zaman dulu buat ginian, buset. Terus dibuatlah yang namanya P atau probabilitas persistent CSMA. Jadi dia akan melihat probabilitas atau peluangnya gitu, berapa sih peluangnya untuk kita mendapatkan sebuah slot yang kosong gitu kan. Karena peluang itu totalnya itu 1, maka P tambah Q sama dengan 1, dimana P adalah probabilitas untuk mentransmisikan sebuah data ya, yang Q itu adalah probabilitas untuk menundanya, seperti itu. Nah, kemudian dibikinlah teknologi baru lagi yang dinamakan dengan CSMA CD. Artinya ini yang paling terbaik banget gitu ya. Nah, kita nggak tahu juga, mungkin ini kalau misalnya ada asumsi-asumsi dia dipakai pada 6G gitu ya, tapi nggak tahu juga sih. Semoga aja gitu kan. Nah, CSMA CD ini selain dia punya carrier sense seperti yang 3 biji ini, dia juga dilengkapi dengan collision detection. Artinya
dia bisa mendeteksi sebuah si collision ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya si collisionnya ini sudah terjadi gitu kan, dia akan melakukan search jamming. Artinya dia akan menghentikan transmisi dengan cara si back off atau reschedule. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah kanal, tiba-tiba kanal ini terjadi collision, dia kan tahu ya kan? Nah, dia akan tahu. Nah, dia kalau misalnya sudah maju ke sana, dia akan melakukan search jamming. Artinya search jamming dia akan menghentikan transmisinya sampai di sini aja, lalu dia akan melakukan back off atau balik lagi gitu ya, back off balik lagi. Nah, balik lagi ini tujuannya untuk reschedule, mengirim si data kembali ke si kanal ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat bagaimana sih performansinya, kita akan lihat grafik berikut ini ya. Ini adalah gambar throughput atau performansi dari si alokasi kanal yang dinamis. Ya, kita bisa lihat ya, CSMA itu paling besar, paling tinggi, dia paling bagus. Lalu di bawahnya ada one persistent CSMA, terus di bawahnya lagi ada non persistent CSMA, di bawahnya lagi ada solid Aloha, dan yang paling bawah adalah Aloha. Jadi Aloha ini karena baru pertama kali dibangun, dia performasinya nggak sebagus yang CSMA CD ini.